Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul Azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, di mana ibu-ibu? Iya, siap ibu? Iya, baik. Nah, syukur alhamdulillah kita sudah masuk di malam yang ke-24 di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Saya kemarin di Papua itu beberapa masjid yang saya datangi sudah sedikit kosong, sudah maju jamaahnya. Kalau di sini ya alhamdulillah masih banyak. Ya. Sebelum saya pulang kemarin itu sudah setengah ya, masjidnya sudah tinggal setengah. Nah, itu menandakan bahwa iman kita terhadap bulan puasa ini untuk sebagian di kalangan kita masih kurang, masih perlu disuntik supaya bagaimana bulan Ramadan itu menjadi keyakinan benar bahwasanya bulan Ramadan itu akan menyuntik terlalu banyak pahala yang disediakan buat kita semuanya. Saya teringat dengan salah satu mimpi dari sahabat yang memimpikan seorang sahabat yang sangat jos di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang kita tahu bahwasanya semua sahabat Rasulullah SAW itu kalau ada sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu memang sangat jos, dia sangat antusias melaksanakannya. Ya, tidak ada istilah sedikit-sedikit. Ya, sehingga pernah ada sahabat Rasulullah bermimpi melihat dua sahabat yang sangat jos ketika masuk Islam. Masuk Islam langsung ada perang, dan dua sahabat itu langsung ikut perang, langsung mau ikut perang, sehingga
Rasulullah mengiyakan, mengizinkan untuk ikut perang. Namun apa yang terjadi Bapak-bapak dan saudara sekalian, ketika sahabat Rasulullah berangkat ini, kedua sahabat Rasulullah berangkat ini, ada yang satu meninggal dan ada yang satu masih hidup, dan bahkan hidup sampai dengan sesudah Ramadan. Sesudah Ramadan. Nah, ketika kedua sahabat ini meninggal dunia, sahabat Rasulullah ini memimpikan bahwa yang duluan masuk surga nanti dilihat itu adalah orang yang terakhir meninggal dunia. Sahabat Rasulullah yang kedua itu meninggal dunia, yang terakhir itu, yang sesudah apa? Sesudah Ramadan. Itu yang duluan masuk surga. Akhirnya ini heboh. Cerita sahabat ini heboh karena Rasulullah, sahabat Rasulullah mempertanyakan kenapa bisa? Ya, kenapa bisa ini yang mati syahid ini terlambat masuk surga ketimbang dengan yang di belakangan ini meninggal dunia, lebih dulu dia masuk surganya. Nah, akhirnya Rasulullah kaget. Oh, kenapa heboh ya? Sini heboh. Hanya ada yang beranikan diri. Rasulullah, ya Rasulullah, ada begini, cerita begini dari sahabat ini. Cerita gimana? Dia bilang, itu sahabat Rasulullah yang kemarin yang masuk Islam itu, ya, dan langsung ikut perang itu katanya yang terakhir meninggal kemarin ini sesudah Ramadan, itu yang lebih duluan masuk surga. Hanya apa jawab Rasulullah? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar. Benar. Itu sahabat yang terakhir itulah yang lebih duluan masuk surga. Kenapa? Karena dia memanfaatkan Ramadan yang dia dapatkan. Ya kan kita tahu semua ya, bapak-bapak, ibu-ibu, sudah tahu semua isinya Ramadan. Nah, isinya Ramadan satu saja, ya. Misalnya Rasulullah punya janji, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini janji pertama. Kalau kita puasa dengan penuh harapan, dengan penuh keimanan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang dapat mana ni dosa apa? Yang dapat mana ni dosa kamu? Capu, habis. Tapi baru diingat, tidak segampang itu. Iya kan? Tidak segampang itu. Karena kenapa? Karena Rasulullah juga mengatakan bahwa kami shaimin laisa lahu jasa
illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang puasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang dia dapatkan dengan Allah. Illal ju' wal atash, kecuali lapar dan haus. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita di jamaah Masjid Taqwa ini tidak ada ya, Pak Bu. Ya, tidak ada yang seperti ini. Yang kita hanya dapat lapar dan haus saja. Sebenarnya gampang sekali kita dengar ya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Gampang sekali. Tapi ingat, ada hadis lain. Betapa banyak orang yang puasa, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nah, ini yang bahaya. Terus ada lagi, man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan qiyamul lail, tarawih, tahajud, ya, ghufira lahu ma wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini kita dapatkan sini. Ya, tapi ada semua pembatasnya. Olehnya itu Bapak-bapak dan saudara sekalian, mumpung ini masih dalam 24 hari, masih ada 5 hari ke depan, ya, atau 6 hari ke depan, kita masih bisa memanfaatkan ini. Kita memanfaatkan berbagai janji-janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan bahwa Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Lailatul Qadr itu lebih baik. Nah, ini lebih baik, bukan sama dengan, ya. Jadi kan kalau kita mengatakan sama dengan, ya sama dengan, tidak ada bedanya. Tetapi lebih baik. Nah, lebih baiknya itu gimana? Bisa lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik daripada 2000 bulan, lebih baik daripada 3000 bulan. Ya pokoknya lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan kan lebih baiknya banyak ya, sampai berapa bulan ke atas. Nah, itu kita manfaatkan. Lalu apa yang kita isi untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Ya, mengaji misalnya. Karena Rasulullah itu kita sering juga dengarkan satu perkataan yang mengatakan bahwa barang siapa yang mengaji 100 ayat di malam itu, maka dia termasuk orang yang tidak lalai. Apalagi kalau lebih dari 100 ayat dan seterusnya. Banyak sekali janji-janjinya Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini, sehingga dibenarkan bahwa orang yang mati terakhir itu atau sahabat yang meninggal terakhir itu adalah dia lebih dulu, karena memang banyak sekali dia punya pahala-pahala yang dia dapatkan. Meskipun ada yang mengatakan bahwa Ustaz, kita kan beribadah bukan untuk mencari pahala, tetapi saya bilang kalau Allah mengatakan faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatin radiyah, barang siapa yang berat timbangan amal kebajikannya, dia akan mendapat ridhoku. Nah,
Kayak gitu. Akhirnya kita disuruh untuk memperbanyak amal kita, ibadah kita. Waman ya'mal waman khaffat mawazinuhu wa huwa fi isyatin waman khaffat mawazinuhu fa hawiyah. Barang siapa yang ringan amal ibadah kebajikannya, maka dengan sendirinya dia akan masuk di dalam neraka. Itu bapak-bapak sekalian. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa mumpung kita masih ada waktu sedikit, 5 hari lagi atau 6 hari lagi, mari kita manfaatkan ini. Jangan sampai ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Ya, Ramadan terakhir buat kita. Kita kan ingat ya, berapa banyak kita punya saudara di sini dulu di sini. Ya, sudah tidak ada saya lihat di sini. Ya, saya di sini mungkin setiap tahun ya ke sini. Ya, karena saya keliling atau pemerintah mau bawa kemana lagi, saya sudah, kalau sudah di Papua mau bawa kemana lagi nggak tahu lagi. Keliling terus. Sudah ke Sumatera, sudah ke Jawa, sudah ke Papua lagi. Nggak tahu terus nggak tahu apa kemana lagi. Tapi saya sangat cinta teman-teman di Muhammadiyah Wajo, sehingga begitu saya datang ke bapak-bapak sekalian, saya melapor kepada majelis taklim bahwa saya datang, saya siap ditugaskan, dan alhamdulillah malam ini saya ada kosong, Ustaz. Ada kosong di Masjid Apa. Akhirnya saya datang. Nah, begitu bapak-bapak sekalian, mari kita manfaatkan ini bulan Ramadan yang kita cintai ini 1446 Hijriah ini, supaya kita insya Allah diberikan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.